Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di mana pada saat pagi hari yang indah ini kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut, di mana pada saat pagi hari yang indah ini kita mau bersama-sama belajar lagi dan lagi tentang kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini kita sudah sampai di kitab Yunus. Nah, di pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Yunus pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang kedua. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Puji Tuhan. Di mana firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang kepada kita. Bila kita belajar dari kitab Yunus ini, kitab Yunus ini banyak memberikan pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, di mana pelajaran bagi kita tentang tindakan dan campur tangan Tuhan terhadap manusia secara pribadi kepada Nabi Yunus. Nah, kita tahu bersama bagaimana cerita tentang Yunus ini bila kita lihat dari ayat yang sebelumnya, dari pasal yang sebelumnya, dari pasal yang pertama, di sana ayat yang pertama dan yang kedua, di sana Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Nabi Yunus. Namun apa yang terjadi dan apa yang Nabi Yunus lakukan? Bila kita lihat di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana ayat pertama dikatakan bahwa Nabi Yunus tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan Nabi Yunus pergi ke sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Di ayat yang kedua pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa Nabi Yunus lari. Nabi Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe, dan dia pergi ke sebuah kota yang bernama kota Tarsis. Nah, karena dia melawan perintah Tuhan, apa yang terjadi terhadap Nabi Yunus? Apa yang terjadi kepada Nabi Yunus? Bila kita lihat di pasal yang pertama ayat yang ke-17, di sana yang terjadi dalam kehidupan yang diterima oleh Nabi Yunus karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan, ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, bila kita berpikir kembali secara manusia, apakah ada orang yang mampu tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Namun kita kembali lagi di ayat pokok kita, ayat pasal yang kedua ini, di mana di pasal yang kedua ini judul perikop di sana mengatakan bahwa doa ucapan syukur Yunus. Kenapa di ayat yang kedua kok dikatakan doa ucapan syukur Yunus? Bila kita lihat dari pasal yang pertama, padahal di sana Nabi Yunus masih dalam perut ikan. Di sana Nabi Yunus masih berada dalam perut ikan. Kenapa dia masih bisa mengucap syukur? Secara manusia, bahkan seringkali mengucap syukur ini adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Saat kita menghadapi kesusahan, kesulitan, tantangan, masalah dan sebagainya, kok malah disuruh mengucap syukur. Ini hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Namun ketika kita belajar, berusaha untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bila kita belajar dari Nabi Yunus ini, selama dia dalam perut ikan, selama 3 hari 3 malam yang dia lakukan, di sana di ayat yang kedua dikatakan, "Berdoalah Yunus kepada Tuhan." Tapi kenapa di pasal ini Yunus mengucap syukur, padahal dia lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan izinkan, dan Tuhan mau yang dia lakukan mengikuti perintah Tuhan. Dia lari dari perintah Tuhan, dan keadaannya pun Yunus masih dalam perut ikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Yunus mampu bertahan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam tersebut? Secara pemikiran kita sebagai manusia, seperti saya katakan tadi, mana ada manusia hidup dalam perut ikan, apalagi selama 3 hari 3 malam. Itu bukan waktu yang singkat, itu bukan waktu yang sebentar. Namun 3 hari 3 malam itu waktu yang sangat lama. Tapi kita melihat apa yang Yunus lakukan. Yunus melakukan, yaitu dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang membuat
Nabi Yunus itu mampu bertahan hidup di dalam perut ikan, padahal kita tahu bersama dalam perut ikan itu tentunya bau, amis dan sebagainya. Contohnya saja kita pergi ke pasar, kita pergi ke tempat orang jualan ikan, di situ amisnya minta ampun, apalagi ini berada di dalam perut ikan. Itu baunya minta ampun, luar biasa baunya. Namun kita melihat Nabi Yunus, dia bertahan selama 3 hari 3 malam. Bahkan dalam perut ikan itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa yang dia harapkan dalam perut ikan? Tapi kita melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan Nabi Yunus, sehingga dia mampu saat dia menghadapi kesulitan, dia mampu mengucap syukur karena dia tahu, dia percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kehidupannya. Secara pemikiran kita, secara kasat mata kita melihat, tentunya Nabi Yunus itu tidak akan hidup karena dia berada dalam perut ikan. Nah, yang membuat Nabi Yunus itu bisa bertahan selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan itu, seperti saya katakan tadi di ayat yang pertama, pasal yang kedua, di sana Nabi Yunus dia melakukan itu berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta perlindungan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mampu. Dia tidak sanggup. Bahkan yang kedua itu dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Tuhan itu sanggup menyelamatkan kehidupannya. Meskipun dia di dalam perut ikan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, namun dia percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menolong kehidupan Nabi Yunus. Begitu juga kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi persoalan hidup, saat kita menghadapi masalah, tantangan hidup apapun itu, mari kita belajar mengucap syukur. Mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Jangan kita malah lari daripada Tuhan. Jangan malah kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Di situ pasti ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang membuat Nabi Yunus itu mampu bertahan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, yaitu dia menyadari kesalahannya dan dia mau bertobat. Bila kita lihat di ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, di sana firman Tuhan berkata, "Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku." Ayat yang keempat, "Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit baitmu yang kudus?" Di sini Yunus menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Dan di sana dikatakan bahwa ia mau kembali kepada Tuhan, dia mau bertobat, dia mengakui kesalahannya. Dan apa yang terjadi? Bila kita lihat lagi, poin yang terakhir yang Nabi Yunus lakukan saat dia berada dalam perut ikan, yaitu dia berdoa dengan penuh ucapan syukur seperti saya katakan tadi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur atas segala hal yang kita hadapi. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Di sana firman Tuhan katakan, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia." Ayat yang ke-9, apa yang Yunus lakukan? Ketika dia menyadari kesalahannya, ketika dia menyadari bahwa yang dia perbuat itu, yang dia lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Yunus, malah Nabi Yunus melakukan hal yang lain. Tuhan memerintahkan dia pergi ke kota Niniwe, malah dia pergi ke kota Tarsis. Apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika dia menyadari kesalahan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa, "Tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Amin Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang kita temukan, keselamatan yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Jangan pernah kita sia-siakan hal tersebut. Oleh sebab itu mari kita belajar pada malam hari ini
dari kisah Nabi Yunus ini. Kita mau datang kepada Tuhan meskipun saat kita menghadapi kesulitan, masalah dan sebagainya, kita mau berdoa, kita mau percaya, bahkan kita mau mengakui setiap kesalahan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Bahkan kita mau berdoa dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan di ayat yang ke-10 ayat terakhir di sana dikatakan apa yang Tuhan lakukan kepada Yunus. Ayat yang ke-10 di pasal yang kedua di sana Tuhan katakan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Dan akhirnya Yunus keluar dari perut ikan. Dan Yunus melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya dia pergi ke kota Niniwe dan dia melakukan tugas-tugasnya di sana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sana. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Immanuel. Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.